Kali ini saya akan bagi tutorial bagaimana cara mengganti prosesor kita atau mengupgrade prosesor laptop kita menjadi Core i3, i5 dan i7 dari dual core. Sebelum kita mengupgrade prosesor, kita harus cek terlebih dahulu tipe prosesor yang digunakan itu tipe berapa, lalu generasi berapa, dan prosesornya masih soket atau udah onboard. Lalu untuk chipsetnya juga kita harus cek. Untuk mengetahuinya kita gunakan aplikasi CPU-Z namanya teman-teman ya. Ini dia teman-teman, ini adalah tipe daripada prosesornya itu sendiri, Pentium B960. Lalu ini generasinya Sandybrid ini generasi kedua teman-teman. Lalu ini generasi pertama teman-teman, Arandel. Untuk bisa mengupgrade ke i3, i5, i7 tuh teman-teman harus dimulai dari Arandel tadi teman-teman ya, atau generasi pertama. Kalau di bawah itu nggak bisa teman-teman. Ini adalah prosesor generasi pertama teman-teman, ada kepala duanya. Lalu ini Sandybrid, lalu ini Ivybrid, dan ini Sandybrid juga nih teman-teman. Untuk generasi pertama biasanya tertulis P6100 atau P6200 seperti ini. Ini bisa diupgrade ke i3, i5 dan i7. Untuk prosesor Sandybrid dan Ivybrid biasanya tidak ada tulisannya teman-teman, hanya terdapat serinya aja. Seperti ini serinya teman-teman. Tinggal kita browsing aja di internet atau di Google, nanti akan ketahuan Pentium berapa. Untuk mengetahui prosesor kita masih soket atau udah onboard, bisa teman-teman lihat di sini tulisannya RPGA. Ini biasanya masih soket. Jika PGA aja udah onboard teman-teman. Jadi kalau onboard nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi RPGA juga belum tentu bisa di-upgrade teman-teman. Kita harus cek chipsetnya juga. Untuk mengetahui chipsetnya kita pindah ke mainboard teman-teman. Lalu kita perhatikan di sini teman-teman, ini HM65, ini adalah tipe Sandybrid teman-teman ya, yang bisa di-upgrade, yaitu HM65, HM67. Itu bisa di-upgrade sampai i7 teman-teman. Tapi harus prosesor Sandybrid ya teman-teman. Kalau pakai prosesor Ivybrid nggak akan bisa. Jika di sini tertulis HM70, laptop tersebut tidak bisa di-upgrade, harus menggunakan prosesor bawaan dari laptopnya teman-teman ya, walau masih RPGA. Untuk Ivybrid dia dimulai dari HM75, 76 dan 77. Itu bisa di-upgrade sampai ke i7 juga teman-teman. Bisa dipakai juga menggunakan prosesor Sandybrid. Tapi ya sayang, lebih baik ke Ivybrid aja. Selain irit listrik, juga performanya lebih kencang. Lalu VGA-nya juga naik dari HD 3000 ke HD 4000. Untuk generasi pertama chipsetnya dimulai dari HM55, HM57, GM55 dan GM57. Oke teman-teman, jadi jelas ya, jangan sampai salah untuk memilih prosesornya teman-teman ya. Silahkan teman-teman cek terlebih dahulu laptop kita menggunakan CPU-Z dan sesuai yang saya terangkan di awal tadi. Oke, langsung saja. Ini adalah laptop Acer 4738 menggunakan chipset AM55. Lalu prosesornya P6200. Ini akan saya upgrade ke Core i5. Oke teman-teman, kita harus bongkar semua boardnya ini ya. Ini adalah prosesornya itu sendiri teman-teman. Kita buka juga, ini heatsinknya kita buka terlebih dahulu. Kita ambil prosesor ya teman-teman, kita buka seperti ini penguncinya menggunakan Openg Min atau sejenisnya.
Oke, saya ambil prosesor i5 nya. Ini dia teman-teman, prosesor i5 nya generasi pertama atau Arandel. Untuk memasukkannya ini teman-teman ya, kita paskan panahnya ini dan dipanah di soketnya. Oke, kita kunci kembali. Jika pastanya masih cair, yang pinggir kita ketengahkan saja supaya tidak panas. Kalau ada pasta baru, lebih baik kasih pasta yang baru aja. Oke teman-teman, ini dia udah berubah prosesornya menjadi i5 ya teman-teman. Sekian dulu tutorialnya, semoga bermanfaat. Silahkan teman-teman komen jika masih ada yang mau ditanyakan. Sekian dulu dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya.